Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haredi di seri Wawancara Diet. Video hari ini adalah video part kedua dari wawancara saya bersama mantan klien saya, Mas Andreas Vero. Beliau akan menceritakan bagaimana ia berhasil menurunkan berat badannya dari angka 90 kg sampai ke 63 kg. Di part pertama kami sudah ngobrol tentang alasan Mas Andreas memulai perubahan gaya hidupnya dan pola makan apa yang ia terapkan untuk menurunkan berat badan sebanyak 27 kg. Dan di part kedua, di video hari ini, kami akan ngobrolin tentang rintangan-rintangan yang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya dan bagaimana ia menghadapinya, sekaligus juga olahraga yang Mas Andreas lakukan. Tanpa membuang waktu teman-teman lebih banyak lagi, let's go! Selama ini, ada kesulitan apa nggak Mas dalam mempertahankan menurunkan berat badan ini? Kalau untuk yang awal-awalnya itu mungkin penyesuaian itu aja dok. Penyesuaian ya? Kayak makan serba gorengan dan sebagainya. Akhirnya kan pas awal itu kan sedikit mengurangi kayak digoreng atau dan sebagainya. Itu aja. Cuman untungnya masih bisa menikmati sering atau daging-daging yang ditumis gitu. Nah, setelah itu dengan faktor ini juga sih dok, kayak faktor lingkungan juga. Oke, faktor lingkungannya. Itu sangat mempengaruhi sekali kalau saya. Oke, seperti apa misalnya? Untuk awal-awal itu lebih banyak yang kayak apa sih, ngapain sih diet gitu, ngapain sih gini, ngapain sih Dari teman-teman ya, dari sekitarnya ya. Oke. dari teman-teman sekitar yang mendukung, paling yang mendukung hanya ya sekitar 20% sampai 30% aja yang mendukung untuk ayo diet yuk, ayo latihan, ayo olahraga dan sebagainya gitu kan. Cuman sisanya itu kayak Diceng-cengin. ngapain sih, diceng-cengin dulu dok. Iya, kayak di ngapain lah dia, nggak usah lah diet-dietan, kayak gitu-gitu kan. Sebetulnya ya faktor yang menurut saya yang berat itu sebenarnya faktor lingkungan. Terkadang juga kalau saya digituin ada rasa kayak oh iya ya, kayak sepintas ada rasa untuk Ngapain sih? berpikir juga ngapain sih diet dan sebagainya gitu loh dok. Cuman ya kalau saya kan orangnya ya terkadang masa bodoh juga dengan omongan teman-teman. Ya tetap jalanin apa yang pengen aku capai aja itu awalnya. Yang sangat berpengaruh itu lingkungan sekali, sangat berpengaruh sekali. Iya, ini dari kemarin juga sebenarnya banyak komentar yang masuk di DM juga di YouTube itu juga banyak yang cerita memang masalahnya juga seperti Mas Andreas juga, masalahnya lebih ke arah sosialnya sebenarnya, teman-teman sekitarnya, bahkan keluarganya juga ada yang istilahnya kayak mungkin nggak ada maksud mencela ya, mungkin nggak ada maksud melecehkan ya. Saya sendiri juga pernah sih dulunya. Mungkin nggak ada maksud melecehkan, mungkin cuma sekedar basa-basi, cuma angin lalu lewat aja. Cuman kita yang menjalani kan menerimanya pasti berbeda ya orang-orang yang lagi menjalani diet itu ya. Dan kadang kalau dapat seperti itu bisa mempengaruhi, bisa enggak saya rasa. Mas Andreas juga saya yakin pasti ada hari-hari di mana kayak kerasa kayak iya ya buat apa ya diet kayaknya nggak ada hasilnya, turunnya cuman nggak turun juga nih, kayaknya nggak berubah-berubah badan gua, kayaknya udahlah ngapain lah, biasa ada perasaan seperti itu juga kan. Tapi saya rasa setelah Mas Andreas bisa melihat hasilnya ya, kayak saya rasa ya, kalau kita udah bisa melihat hasilnya, merasakan nikmat dari hasil yang kita dapatkan ini, rasanya pasti kayak ya udah sih bodo amat gitu ya biasanya. Iya, betul. Sampai sekarang pun masih ada kayak gitu-gitu teman-teman yang seperti itu sampai sekarang. Sampai sekarang enggak. Karena udah kelihatan banget biasanya. Karena mereka udah ngeliatin Nah, sampai itu. segitunya tuh. Malahan mereka tuh kayak banyak sekarang nanyain gimana sih resepnya dan sebagainya ya. Ya dulu kemana aja gitu. Biasanya gitu. Biasanya yang dukung biasanya adalah teman-teman yang memang sudah fit biasanya, atau sudah pernah melewati, atau yang memang dari dasarnya memang ya udah tahu lah istilahnya. Tapi kalau teman-teman yang nggak tahu biasanya, atau yang kehidupannya juga sama seperti kita yang dulu, biasanya itu yang sedikit menarik kita untuk nggak ikut, untuk menjadi lebih sehat. Tapi ya untungnya Mas Andreas bisa melewati semuanya ya. Mungkin ada kayak pesan untuk teman-teman lain mungkin yang punya masalah yang sama, bisa kasih pesan. Kalau untuk teman-teman lain tuh ya jangan didengarin aja sih. Maksudnya bukan jangan didengarin apa. Boleh didengarin, cuman dijadiin motivasi tuh. Pecut. Jadi pecut ya. Jadi aku ingat dengan temanku dulu yang mendukung aku pada saat diet. Dia bilang gini, kamu jangan ngelawanin apa yang kata mereka bilang, tapi kamu buktiin aja kalau kamu bisa gitu. Merinding saya. Jadi akhirnya ketika aku buktiin ke mereka bisa, akhirnya sekitar 3 bulan pas awal-awal mulai diet dengan dokter itu, sama sekali nggak ketemu itu kan dengan kawan-kawan. Akhirnya pas kali ketemu itu mereka kayak, oh ada perubahan nih dengan kamu nih, ada perubahan dengan berat badanmu.
dengan bentuk tubuhmu dan sebagainya. Akhirnya mulai dari dapat pujian mereka itu juga ingin lagi untuk nurunin berat badan itu. Jadi memang kembali ke tetap semangat. Setelah itu juga nggak usah terlalu dipikirin lah kata orang ya, biarin kata orang ya, biarin lah kata orang, nggak usah kita terlalu pikirin juga, nggak usah terlalu dimasukin hati juga. Terus ya itu sih, jadiin pecut, buktiin gitu, nggak usah terlalu ditanggepin ya, kita tunjukin aja hasilnya ya sebenarnya. Mas Andreas sudah mempertahankan ini juga sudah cukup lama saya rasa, dari Oktober itu, walaupun ada stucknya ya, kapan hari sempat ada stuck juga. Jadi buat teman-teman lain yang mungkin menonton video ini terus kayak mungkin lagi jalanin program terus ada stuck mungkin sekitar 1 atau 2 bulan, stuck itu saya rasa wajar, cukup wajar, karena tubuh kita tuh nggak suka perubahan. Kayak misalnya Mas Andreas dari 90 turun ke 75 kilo itu kan perubahannya cukup jauh sebenarnya. Dan tubuh kan juga istilahnya mau beradaptasi juga. Jadi kadang-kadang ada saat-saat di mana kita berat badannya nggak turun sama sekali, nggak ini sama sekali, ya udah lebih kembali ke arah menikmati dulu, mengikuti flow-nya dulu, baru setelah itu begitu Mas Andreas kembali serius lagi, akhirnya bisa diturunin lagi berat badannya sampai sekarang ke 63 kg itu ya. Dan kita belum ngomongin masalah olahraga sebenarnya. Kalau olahraganya Mas Andreas gimana? Pas sama saya dulu itu kan ada latihan beban ya sama PT. Kalau sekarang gimana? Kalau untuk awal-awal dulu kan biasanya kan fitness, latihan beban, dan sempat berapa kali konsultasi dengan dokter juga ya kan. Nah, pada waktu untuk sekarang saya hanya di BJJ aja. Brazilian Jiu-Jitsu ya? Jiu-Jitsu ya. Latihan bela diri ya? Latihan bela diri. Kebetulan pertama awalnya masuk, ini tuh udah jalan 4 bulan. 4 bulanan. Udah 4 bulannya BJJ-nya ya? Brazilian Jiu-Jitsu ya? Oke, setelah itu? Udah 4 bulan. Awalnya masuk juga karena di tempat gym, temannya aku yang nge-gym itu udah pindah ke Jakarta tuh Dok. Akhirnya kalau di tempat gym kan merasa kalau nggak ada teman tuh kayak bosan dulu Dok. Iya, saya ada tahu. Ada teman saya juga yang seperti itu jenisnya. Soalnya gerakannya ya cuman itu aja. Setiap kali gerakannya ya gitu aja. Merasa bosan, akhirnya mulai cari-cari olahraga apa sih yang mudah dilakuin, yang senang dilakuin dan sebagainya. Mencoba untuk di bela diri. Semingguan pertama itu ngerasa betah, berlanjut sampai ke 4 bulan ini kayak ngerasa betah loh. Padahal lebih ribet BJJ loh daripada latihan beban. Bela diri kan lebih sulit sebenarnya. Cuman kalau saya kan enaknya kayak dengan teman tuh loh. Ada sparringnya, ada partnernya, ada sedikit kompetisinya juga. Ya. Kalau menurut saya olahraga sangat membantu banyak tuh loh. Oh ya, jelas. Membantu banyak, dan itu yang saya senangin gitu. Jadi nggak merasa beban. Jadi nggak, ketika berangkat nggak ngerasa ini karena saya ngelakuin untuk diet dan sebagainya, enggak. Tapi memang karena saya senang aja untuk ngelakuin ini gitu. Itu yang penting banget. Jadi kayak banyak banget teman-teman yang nanyain kayak olahraga yang paling bagus tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalnya saya dikasih rekomendasi ya pasti bilang latihan beban, jelas ya. Mas Andreas juga saya yakin pasti udah sering saya bilang. Kalau misalnya mau ini ya paling bagus ya latihan beban. Setelah itu dikombinasikan juga dengan adanya kardio. Tapi buktinya Mas Andreas istilahnya melakukan latihan beban, nggak semua orang bisa melakukan latihan beban juga. Nggak semua orang ya maksudnya bisa nge-gym doang gitu. Kayak bisa nge-gym pun sebenarnya ada banyak jenisnya, ada calisthenics, Olympic weightlifting, CrossFit dan lain sebagainya kan juga termasuk ya, ada campuran kardionya di sana. Tapi belum tentu semua orang itu bisa enjoy, bisa menikmati. Senang sih saya Mas Andreas bisa, kata kuncinya di situ sebenarnya. Kayak orang yang mau gimana ya caranya supaya bisa konsisten olahraga, kata kuncinya ada di menikmati, sama seperti diet ini sendiri. Kalau kita nggak menikmati, kita nggak bisa ngikutin, ya nggak akan ada gunanya. Saya yakin juga Mas Andreas mungkin, ya sekarang di 63 kg, tapi ada saatnya nanti bisa naik berat badannya, saya yakin. Tapi ini yang selalu saya tekanin juga, naiknya itu harus ada purpose. Jadi kalau misalnya harus ada tujuannya. Jadi kalau misalnya Mas Andreas mau naikin berat badan, naikinnya yang benar gitu loh. Makannya banyakin, nggak masalah, tapi kayak proteinnya diperhatikan, kalorinya juga. Nah, olahraganya juga jangan sampai kelupaan. Jadi pas naiknya itu, makannya bisa lebih enak, lebih bebas, naik berat badannya juga kebanyakan adalah otot, badannya juga menjadi lebih atletis, seperti itu. Kalau Mas Andreas sendiri, ada manfaat apa nggak yang didapatkan? Dari dulu awal mungkin 90 kilo, terus sekarang 63 kilo dengan berat badannya sudah berubah, bentuk badan yang berubah, habits yang berubah, manfaat yang paling kerasa apa sih sebenarnya? Kalau manfaat yang paling kerasa itu menjalani aktivitas lebih kayak ya lebih enak, karena memang terus kayak lebih pede aja gitu. Mau ngapa-ngapain lu oke lah gitu. Terus makannya juga saya rasa mindset-nya juga udah berubah, nggak makannya yang tersiksa, makannya juga masih bisa menikmati makannya. Saya juga gitu sih sebenarnya dulu, yang kerasa banget turun berat badan agak banyak itu, ya itu jadinya lebih ringan rasanya, mau ngapa-ngapain tuh lebih enak. Habis itu gimana ya, lebih percaya diri aja gitu, kayak
pakai baju apa aja lebih bagus gitu loh, lebih enak. Nggak kayak itu kayak, aduh pakai baju ini kekecilan, buncitnya kelihatan kemana-mana, celana nggak ada yang pas, slim fit juga kekecilan. Nah sekarang kayak mau pakai apa aja juga udah lebih enak kan, seperti itu. Udah hampir semua sih saya tanyain pertanyaannya yang menurut saya penting banget. Mungkin ada pesan terakhir dari Mas Andreas untuk teman-teman yang mau nonton, mungkin yang lagi susah mau nurunin berat badan nih. Kalau untuk teman-teman ya tetap semangat aja. Cari yang cocok buat teman-teman tuh. Jangan ngikutin metode yang mungkin nggak bakalan cocok buat teman-teman. Soalnya kalau teman-teman ngikutin anjuran diet yang menurut teman-teman itu wow, hebat dan sebagainya, tapi kalau belum cocok buat teman-teman, nggak bakalan ngerasa ini juga, nggak bakalan ngerasa ada perubahan juga. Ya, dengan proses berjalannya waktu, tetap cari mana yang cocok aja. Jadi jangan cepat-cepat, oh saya pengen 1 minggu, 2 kilo, 4 kilo. Seperti kalau dokter Dion bilang itu, kalau diet itu bukan sprint, bukan kita lari cepat, tapi maraton. Nah, aku tetap pegangnya di situ. Jadi nggak perlu mikir targetku harus 2 kilo 1 minggu, nggak. Jalanin aja. Gitu aja, Snow. Ini terima kasih banyak untuk Mas Andreas sudah mau meluangkan waktunya. Ini saya repotin banget datang ke YouTube-nya. Terima kasih banyak untuk Mas Andreas. Semoga tetap ini bisa mempertahankan pola hidupnya yang sehat, bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga tetap sehat selalu juga. Oke, kalau gitu. Saya end ya, Mas. Oke, Dok. Terima kasih. Terima kasih buat semua teman-teman sudah menonton sampai di sini. Ingat, kalau misalnya teman-teman suka tipe video seperti ini, teman-teman suka seri wawancara diet, beritahu saya di kolom komentar di bawah. Ya, beritahu saya kenapa kalian suka, atau mungkin bagian yang tidak kalian sukai, kritik, dan saran, dan seterusnya. And I'll see you in the next video.